Kalau uang negara habis untuk hal yang tidak mendesak, sementara harga beras, minyak goreng, dan BBM terus naik, siapa sebenarnya yang sedang menanggung biayanya? Teman-teman, tanggal 12 Juni 2026 ini, mahasiswa kembali turun ke jalan. Tuntutannya konkret dan cukup keras. Hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, pangkas program non-prioritas, hentikan militerisme sipil, sampai desakan agar Presiden berani mengakui kekeliruan kebijakan. Terlepas dari pro kontra di tengah kita, ada satu pertanyaan reflektif yang layak kita bawa ke meja diskusi. Mengapa setiap kali APBN kita bermasalah, yang pertama kali tercekik justru dapur rakyat? Dalam ekonomi modern, saat negara sangat bergantung pada impor dan utang, gejolak global itu langsung mengetuk pintu rumah kita. Bayangkan Indonesia itu seperti sebuah warung yang hampir semua bahan bakunya beli dari luar kota menggunakan dolar. Ketika ongkos kirim naik dan rupiah melemah, biaya produksi otomatis meroket. Efek dominonya merambat langsung dari SPBU sampai ke meja makan kita. Tapi pertanyaannya, apakah jalurnya memang harus selalu mengorbankan daya beli rakyat? Mari kita bawa perspektif ini lebih dalam. Dalam khazanah ekonomi Islam, keuangan publik dikelola oleh institusi bernama Baitul Mal. Bedanya dengan APBN modern apa? APBN kita hari ini bertumbuh pada target pertumbuhan, pajak, dan utang. Sementara Baitul Mal bergerak berdasarkan hukum kepemilikan. Ada milik individu, milik negara, dan milik umum. Biar gampang, kita pakai analogi sebuah komplek perumahan. Rumah pribadi itu milik individu, kantor pengelola itu milik negara, tapi jalanan, taman, dan sumber mata air adalah milik umum. Masalah dalam sistem kapitalisme hari ini muncul ketika jalan dan mata air bersama itu diprivatisasi, dijual ke segelintir korporasi, lalu warga dipaksa membayar mahal untuk menikmati apa yang seharusnya milik mereka. Di dalam konsep Baitul Mal, sumber daya strategis berskala besar seperti minyak, gas, batu bara, hingga laut adalah milik umum. Hasil pengelolaannya harus masuk ke kas publik, bukan kantong oligarki. Jadi, ketika negara punya ketahanan energi sendiri, kita punya bantalan kuat agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh sentimen dolar global. Bahkan, alokasi anggarannya dikunci secara syariah untuk pelayanan publik tanpa orientasi bisnis. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan keamanan wajib disediakan gratis dan berkualitas. Prinsipnya, fasilitas dasar itu hak publik, bukan komoditas komersil. Kedua, operasional aparatur negara digaji secara adil, tapi haram hukumnya dipakai untuk kemewahan elit penguasa. Yang ketiga, penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai kewajiban mutlak negara untuk menjamin pangan, sandang, dan papan warganya, bukan sekedar kosmetik angka statistik. Dari sini kita paham, ini bukan cuma soal teknis angka, tapi soal mindset kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin merespon kritik atas kebijakan anggarannya. Sejarah mencatat kisah luar biasa. Ketika Umar bin Khattab dikritik di depan umum oleh seorang warga, hanya karena kain bajunya terlihat lebih panjang dari jatah rakyat biasa, Umar tidak marah. Beliau tidak membungkam. Beliau memanggil putranya untuk menjelaskan secara transparan bahwa itu adalah kain gabungan jatah ayah dan anak. Kritik dijawab dengan penjelasan, bukan dengan penghindaran. Bagi Umar, kritik rakyat adalah alarm pengingat, bukan ancaman kekuasaan. Karena pemimpin yang kuat bukanlah yang anti kritik, melainkan yang mampu mendengar tanpa kehilangan ketenangan. Sebab ketika rakyat mulai kesulitan membeli kebutuhan pokok, yang layak dipertanyakan bukan lagi harga di pasar, melainkan arah pengelolaan negara itu sendiri. Yuk kita bedah sehat masalah ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kita diskusi sehat di bawah.